Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hidayat Bonsai. Pada hari ini saya ingin berbagi tips dengan sahabat-sahabat bonsai mengenai cara penanganan jamur pada tanaman sancang atau Penemna microphylla. Sahabat bonsai, tanaman sancang adalah merupakan sebuah tanaman yang relatif cepat pertumbuhannya, yang hidup di habitat panas, tetapi penyakit dan hama yang menyerang tanaman sancang juga relatif tidak sedikit. Bisa diserang kutu, penggerek batang, lumut, jamur jamur yang terdapat pada kulit, kemudian juga kutu putih yang biasa menyerang pada kulit tanaman sancang. Nah, pada hari ini saya ingin berbagi tips sahabat-sahabat bonsai. Tanaman sancang ini kurang lebih berusia 2 tahun yang sejak penanaman tidak pernah dibersihkan karena ini diperoleh dari kebun. Kita lihat bahwa jamur yang melekat pada batang ini sudah relatif banyak, kurang lebih bisa mencapai 20-25% daripada bagian batang ini tertutup oleh jamur. Jamur ini sangat berbahaya apalagi kalau menutupi bagian titik tumbuh. Ini jangan dibiarkan karena ini akan sangat menghambat terhadap pertumbuhan sancang itu sendiri. Nah, seperti ini sahabat bonsai. Nah, ini adalah merupakan jamur yang sudah menutupi hampir seluruh permukaan batang. Ini sangat berbahaya karena jamur ini membutuhkan suhu rendah, membutuhkan banyak air, sehingga air yang ada di batang ini akan diabsorpsi atau diserap oleh jamur. Akibatnya batang bisa menyebabkan berkurang air, kering, dan bisa menyebabkan mati pada tanaman sancang. Nah, oleh karena itu ada tips bagaimana mengatasi jamur pada sancang ini, sahabat-sahabat bonsai. Nah, saya perlihatkan, ini cukup sederhana. Yang pertama, jamur ini kan biasanya sangat lengket atau sangat menempel dengan keras pada batang, apalagi dalam keadaan kering, ya. Oleh karena itu terlebih dahulu sebelum kita bersihkan, kita basahi dulu, nah, supaya jamurnya membengkak dan nanti mudah untuk dilepaskan. Bisa kita gunakan air seperti ini, bisa menggunakan sikat, ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, nanti selanjutnya kita kelupaskan, kita lepaskan dengan hati-hati, bisa menggunakan pisau, ya, seperti ini, dengan cara dikrok. Nah, harus hati-hati, walaupun sancang ini mudah tumbuh, nah, tapi alangkah baiknya kalau kita memberikan perhatian dan kasih sayang pada tanaman ini agar mata tunasnya tidak terganggu. Nah, seperti ini. Ini akan lebih mudah sekali dilepaskan dari kulit sancang. Ini harus sampai bersih. Saya memungkinkan nanti spora akan mudah tumbuh kembali jika ini tidak bersih. Nah, di sini terlihat sudah kelihatan ada kutu putih yang bersembunyi di balik kulit sancang. Ini ada mata tunas, kita harus hati-hati, ya, jangan sampai mata tunasnya terganggu. Ini. Atau bisa juga kita menggunakan sikat kawat. Nah, sikat kawat seperti ini juga bisa digunakan untuk melepaskan. Nah, seperti ini. Namun kita harus tetap hati-hati, perhatikan mata tunasnya supaya nanti sancang ini akan lebih mudah tumbuh.
Kita bersihkan sampai habis. Ini sudah mulai ada bagian jamur yang mengeras. Nah, kita bantu dengan pisau. Butuh kehati-hatian ya, agar tunas, terutama tunas yang kita inginkan dan sudah tepat untuk letak titik tumbuh, kita harus perhatikan, hati-hati. Nah, kemudian langkah selanjutnya untuk mencegah bagaimana supaya jamur tidak tumbuh kembali, tentunya kita harus lakukan upaya pencegahan pertumbuhan dari spora. Karena jamur ini tumbuh biasanya lebih cepat penyebarannya adalah dengan spora-spora yang dihasilkan dari jamur tersebut. Nah, oleh karena itu kita bisa antisipasi dengan misalnya nanti ini bisa menggunakan belerang atau bisa menggunakan fungisida. Namun apabila kita tidak misalnya tidak siap atau tidak ada belerang, kita juga bisa menggunakan sabun mandi seperti ini sabun sulfur ya, yang biasa digunakan untuk gata-gata. Nah, ini bisa kita gunakan untuk mengatasi jamur yang terdapat pada sancang. Caranya ini bisa kita basahi dulu. Nah, masukkan dulu ke air. Nah, setelah itu kita ambil. Nah, supaya lebih mudah untuk ini, lalu kita ambil bagian dari permukaan sabun, lalu kita gosokkan ya ke bagian yang tadi dibersihkan atau tempat tumbuhnya jamur. Ini untuk menghindari pertumbuhan spora. Sebab nanti kalau pada suhu yang rendah ya, terutama musim hujan, keadaan lembab, maka spora ini bisa tumbuh kembali menjadi jamur. Nah, ini bisa kita minimalisir dengan menggunakan sabun sulfur atau sabun belerang yang bisa mudah ditemukan di warung-warung atau di supermarket. Nah, cukup mudah dan cukup murah ya. Dengan cara yang sederhana, insya Allah pohon sancang bisa terselamatkan dari
gangguan jamur. Nah demikian sahabat, saya berbagi tips bagaimana cara menangani jamur pada tanaman sajang. Mudah-mudahan bermanfaat. Senang sekali bisa berbagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.